Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4 UPT SDN Wirogunan. Semoga harimu menyenangkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Hari ini Bu Ana akan mengajar tentang bunyi yang ada di IPA tema 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bunyi kan ya. Ada nih di tema 1, subtema 1, dan subtema 2. Kita lanjut. Sumber bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Jadi nih, kalian dengar suara Bu Ana, nah itu namanya bunyi. Kalian dengar suara kucing mengeong, itu namanya juga bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar, disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi ada di subtema 1 kemarin. Bu Ana sudah meminta kalian menuliskan alat musik dan cara memainkannya. Ada gitar yang dipetik nih, ada contohnya nih, si Teddy Bear lagi memetik gitar. Nanti ini kalau beneran suaranya terdengar di kuping kita karena dia menghasilkan getaran. Ada contohnya, ada membran drum yang dipukul, ada juga saat orang berbicara seperti yang sedang Ibu lakukan sekarang. Selanjutnya, frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam 1 detik. Tadi kita udah sepakat ya, sumber bunyi itu menghasilkan getaran. Nah, frekuensi itu, setiap getaran mempunyai frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam 1 detik. Dalam 1 detik nih ada berapa getaran nih? Contoh-contoh yang ada di dalam frekuensi nih ada bunyi audiosonik, bunyi infrasonik, juga bunyi ultrasonik. Satuan dari frekuensi adalah hertz. Lambangnya H besar, Z kecil. Kita kupas satu persatu frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi yang pertama adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang jumlah getarannya dalam 1 detik ya. Dalam 1 detik tuh dia bisa bergetar 20 sampai 20.000 Hz. Diingat-ingat, audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai getaran dalam 1 detiknya itu 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini yang dapat didengar oleh manusia seperti kita. Yang kedua ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini jumlah getarannya kurang dari 20 Hz. Kalau tadi 20 sampai 20.000, ini kurang dari 20 Hz. Otomatis bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh jangkrik. Hanya hewan jangkrik yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Seterusnya ada bunyi ultrasonik. Kalau ultrasonik ini jumlah getarannya lebih cepat lagi. Dia melebihi 20.000 Hz. Dan bunyi ini tidak dapat didengar juga oleh manusia, dapat menyebabkan sakit telinganya. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan ikan paus. Proses terjadinya bunyi. Nih, ada beduk yang dipukul lalu bisa menghasilkan sumber suaranya. Gimana sih caranya bunyi bisa sampai ke telinga kita? Sumber bunyi ini menghasilkan getaran. Getarannya itu dapat menyebabkan bunyi. Bunyi tersebut merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga. Bunyi ini akan menggetarkan gendang telinga kita yang ada di dalam. Selanjutnya, sinyal listrik diteruskan menuju otak. Otak yang memproses dan menerjemahkan bunyi tersebut. Kalau ini kira-kira bunyinya gimana nih? Duk, 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 duk gitu ya. Oke, selanjutnya indera pendengaran manusia. Kalian tahu kan indera pendengaran manusia itu apa? Kita semua punya 2, yaitu telinga. Telinga merupakan indera pendengaran bagi manusia. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga dapat berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga. Di minggu lalu, Bu Ana sudah meminta kalian menggambarkan telinga dengan bagian-bagiannya. Akan Ibu ulang sedikit. Di sini kita punya daun telinga. Daun telinga yang paling luar ini nih, daun telinga. Selanjutnya ada saluran tengah, ada
ada saluran luar, ada gendang telinga, yang ini gendang telinga. Lalu ada telinga tengah, ada telinga dalam, ada saluran eustachius. Cara kerja telinga. Jadi, pertama nih, suara masuk ke dalam telinga kita nih. Ditangkap oleh daun telinganya. Diteruskan ke dalam saluran dalam telinga, ditangkap lagi oleh gendang telinga kita. Dari gendang telinga kita nanti dia teruskan ke saraf-saraf. Dari saraf langsung ditransfer menuju otak. Nah, di otak inilah diproses akhirnya kita bisa mendengar. Dengan proses-proses itu, ternyata prosesnya tuh banyak prosesnya, tapi ternyata sebentar, langsung masuk ke otak. Suaranya masuk, langsung ke otak, diterjemahkan. Akhirnya kita bisa mendengar. Seperti itu cara kerja telinga. Nah, dari tadi kita udah dengar tentang telinga. Ternyata telinga juga bisa mengalami gangguan. Yang pertama, ada gangguan tuli. Tuli itu adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi. Tuli disebabkan karena kerusakan gendang telinga, tersumbatnya gendang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Nah, tuli ini bisa terjadi semenjak kita lahir atau bisa juga karena kelalaian kita sendiri sehingga menyebabkan bunyi. Makanya hati-hati dalam menjaga kebersihan telinga kita. Jangan sampai kita menyebabkan hal-hal yang sebenarnya sepele tapi ternyata dapat merusak telinga kita. Yang kedua ada otitis media. Otitis media merupakan infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuknya nanah. Yang ketiga, otosklerosis. Otosklerosis merupakan tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Gangguan pendengaran ini Bu Ana ambil dari posternya Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anda mungkin mengalami gangguan pendengaran jika Anda sering meminta seseorang untuk mengulang pembicaraannya. Hah? Apa Bu? Hah? Ulang-ulang? Gitu tuh. Hati-hati tuh yang suka kayak gitu tuh. Sering menyalakan radio, televisi, musik dengan suara yang tinggi, padahal teman kita di samping atau keluarga kita di sampingnya udah kedengeran kenceng banget, tapi kamu ngerasanya itu adalah suara yang standar. Hati-hati, itu juga tanda-tanda kerusakan. Yang ketiga, Anda kesulitan mengikuti pembicaraan. Bu Ana ngomong apa sih ini? Kok nggak kedengeran? Padahal suara Bu Ana udah kenceng banget. Yang selanjutnya, telinga Anda berbunyi atau berdering. Tahu ya, maksudnya pernah kan kita ngerasa nih kalau cuma sekali, 2 kali, atau misalnya dalam seminggu sekali, atau misalnya dalam 3 hari sekali itu berdenging, itu nggak apa-apa, masih normal. Tapi kalau misalnya dalam waktu sejam bunyi lagi, atau sakit tuh sampai ke otak, sampai guling-guling, itu tandanya kalian mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya, orang memberitahu bahwa Anda berbicara dengan keras. Nah, biasanya suka nih ada yang wah gitu kan kalau ngomong. Padahal itu tuh kenceng banget sampai orang itu, aduh jangan kenceng-kenceng ngomongnya gitu. Tapi kamu nggak sadar kalau kamu tuh ngomongnya teriak-teriak. Kamu rasanya tuh ngomongnya pelan-pelan, tapi orang lain yang dengar tuh kamu teriak-teriak. Hati-hati, itu juga terjadi gangguan pendengaran. Selanjutnya ada poster lagi dari Kemenkes Republik Indonesia lagi. Gangguan pendengaran adalah kehilangan pendengaran di salah satu atau kedua telinga. Jadi mereka ini meskipun ada 2, nggak misalnya satu rusak, pasti satunya rusak. Nggak juga. Bisa satunya aja yang rusak, bisa juga langsung kedua-duanya yang rusak. Tingkat penurunan gangguan pendengaran terbagi menjadi ringan, sedang berat, atau sangat berat sampai benar-benar tidak bisa disembuhkan lagi. Akibatnya, kalau kalian sudah merasa ada gangguan pendengaran, nih ada akibatnya nih. Kalau pada orang dewasa, gangguan pendengaran mempunyai dampak dalam hal berkomunikasi, emosional, dan hubungan sosial. Bayangin aja kalau misalnya kita punya gangguan pendengaran, pasti kita tuh kesel banget. Ini orang kok ngomongnya pelan banget. Jadi kan akhirnya kita tuh pikiran udah seuzon terus aja. Pikiran udah, aduh ya Allah, sebel banget. Padahal sebenarnya orangnya nggak salah. Kita yang punya
kesalahan dalam gangguan pendengaran kita. Lalu kalau pada anak-anak, nah kalau pada kalian nih kira-kira masalahnya, akibatnya apa nih? Dapat mempengaruhi nilai akademik atau prestasi belajar, dapat mengakibatkan gangguan perkembangan wicara. Nah, iya kan, bayangin aja kalau kalian punya masalah pendengaran, Bu Ana mau ngomong apa aja juga pasti nggak masuk ke otak karena nggak bisa didengar. Nah, aduh, ayo semangat, jangan sampai amit-amit keluarga kita punya gangguan pendengaran. Nah, ini lagi nih Bu Ana ngambil dari posternya rumah sakit. Cara menjaga kebersihan atau kesehatan telinga, pertama bersihkan telinga dengan benar, boleh pakai cotton bud tapi jangan selalu. Nah, yang kedua nih, hindari cotton bud, boleh pakai cotton bud tapi jangan terlalu sering atau langsung rutin periksa ke dokter. Ya, kalau kita merasa tidak mampu, jangan sekali-sekali sok mampu. Kalau kita nggak bisa, jangan ini gampang, cuma gini aja. Aduh, tapi nanti kalau misalnya ada kesalahan sedikit, akibatnya fatal sekali ya. Terus hindari telinga dari suara keras. Jangan suka nih. Selanjutnya nomor 4, jangan atau hindari penggunaan earphones yang suka dengerin musik malam-malam penghantar tidur atau sambil main game pakai earphone. Aduh, please no. Jangan lagi dilakukan demi kesehatan telinga kita karena kalian ini masih kelas 4, perjalanan kalian masih jauh sekali. Nanti kalau dari sekarang sudah dibiasakan menggunakan earphone, lalu gimana nanti ke depannya? Ya, ayo dijaga lagi kesehatan telinganya. Jaga telinga agar tetap kering. Yang suka berenang, ayo nih yang suka berenang, yang airnya sering masuk, itu berarti kalian yang suka berenang itu wajib rutin periksa ke dokter. Jangan dianggap sepele dengan suara telinga yang berdenging, terus ada air yang sering masuk, itu jangan terlalu disepelekan ya. Boleh santai tapi juga harus tetap waspada. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Ana hari ini. Masya Allah, hari ini ilmunya lumayan nih, menggerakkan hati kita supaya kita tetap berhati-hati, juga selalu waspada untuk kebersihan telinga kita. Semoga kita dan keluarga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijaga kesehatan kita, dan kita juga selalu semangat dalam menuntut ilmu. Oke, Bu Ana akhiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Ana. Kesalahan semua dari Bu Ana, yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.